Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang project IoT yaitu Interstation. Di sini ada Fatan Karim, di sini ada Arkan Sefar, di belakang ada Umar Rakib, dan di belakang Fatan Karim ada Adam Haidar. Oke, jadi saya Fatan, saya akan menjelaskan codingan dari Arduino. Oke, jadi di sini kita akan langsung jelaskan saja untuk codingan Arduino yang kita akan pakai project ini. Jadi dari atas kita jelasinnya. Yang pertama itu adalah konfigurasi library yang di sini. Yang pertama itu adalah library untuk terhubung ke WiFi yang ini ESP8266 WiFi ini. Yang kedua itu library ada float MQTT untuk yang ini, library MQTT silent yang ini. Ini untuk library DAT11 dan library untuk MQ0135 ini. Oke, jadi sebelum kita akan terhubung ke Adafruit, jadi yang pertama kita akan masukkan nama dari WiFi atau SSID URL-nya, itu nama WiFi dan password WiFi-nya ya. Dan untuk node-nya, jadi WiFi itu tuh harus ada passwordnya dan tidak boleh ada login window, karena kalau ada dua tersebut dia tidak akan berfungsi. Oke, itu kita setelah nyambung itu ada untuk IO servernya, untuk konfigurasi broker atau servernya. Nah, ini untuk port MQTT-nya yang di sini, dan yang sini adalah username dari Adafruit IO-nya. Jadi supaya dia akan berfungsi, untuk menyambung. Oke, yang di bawah ini adalah token dari Adafruit IO. Kita bisa ambil copy paste dan paste di sini. Dan di sini adalah konfigurasi untuk port yang kita gunakan, itu ada relay 1 dan relay 2 di node MCU. Itu ada konfigurasi LED, ini ada DHT, ini ada DHT, ini jenis DHT yang kita akan gunakan, dan ini ada jenis port yang kita akan gunakan, dan ini adalah konfigurasi tegangan yang kita gunakan. Jadi biasanya kita akan pakai 5 volt. Ini untuk pin kita gunakan untuk MQ135. Ini jenis MQ. Ini ada solusi bit EDC-nya, dan yang terakhir itu adalah nilai udah dianggap bersih. Oke, kita lanjut lagi. Oke, yang di sini adalah untuk pengaktifan fungsi DHT-nya, dan ini adalah dari pembuatan variabel di sini. Nah, yang di sini adalah untuk mengaktifkan fungsi WiFi silent. Dan ini adalah untuk mengaktifkan fungsi MQTT dan cek informasi ke Adafruit IO. Nah, di sini untuk yang saya blok ini, yang di sini pokoknya. Nah, ini adalah untuk semacam untuk sebuah widget. Jadi supaya ini berfungsi ya. Jadi namanya itu harus sama di sini. Oke, dan di bawahnya lagi ini sebenarnya masih banyak ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini untuk codingan supaya project kita berfungsi. Oke, jadi ini ada bawahnya lagi untuk fungsi untuk koneksi ke Adafruit MQTT di sini. Oke, mungkin ini adalah penjelasan dari codingan Arduino yang kita gunakan, dan sekarang kita akan melanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah selesai dari penjelasan dari Fatan, kita akan lanjutkan ke penjelasan selanjutnya, yaitu Adafruit ya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, nama projectnya adalah Interstation. Nah, kita akan masuk ke dalam website Adafruitnya dulu ya. Cukup kita ketik Adafruit pada website kita, pada pencari Chrome. Nah, kemudian kita lihat sini official linknya. Kemudian kita klik yang ini, Adafruit IO yang warna ungu. Nah, bagi kamu mungkin karena Fatan di sini sudah menggunakan akun sendiri yang sudah terbuat, kamu bisa membuat akun dulu ya dengan klik sign in di sini, entah menggunakan akun Google kamu atau akun yang lain. Nah, saat tiba di sini, kamu berada di dashboard. Nah, kita balik ya, kita ke dashboard dulu nih. Kita pakai yang page ini aja deh. Dashboard view all. Nah, ini ya. Nah, pertama kita akan membuat new dashboard di sini. Nah, kita beri nama di sini weather station.
Nah, lalu maaf, weather station. Nah, deskripsinya terserah, ini optional ya, deskripsinya tidak wajib. Karena Bang Fatan ini sudah membuat weather station, maka kita skip ya untuk klik selanjutnya. Nah, mari kita lihat weather station. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, sebelum membuat seperti ini ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu kayak misalnya di sini ada tab feeds, kita klik. Nah, feeds kita ke view all. Nah, pertama kita akan membuat grup feed. Nah, grup ini berisi 7 item. Ada CO, ada CO2, lalu kelembapan, ada LED, ada relay 1, relay 2, suhu. Nah, bagi kalian yang baru masuk ini tulisan welcome feed. Nah, ini optional juga, akan menghapus atau membiarkannya tidak apa-apa. Nah, untuk membuatnya kan bisa klik ini new feed, kemudian ketik description-nya. Dan sampai membedakan new feed dan new group ya, karena jika kalian salah mengklik maka akan terpisah-pisah. Nah, ketika terpisah ini maka akan mengakibatkan error. Nah, setelah selesai kita kembali lagi ke dashboard. Nah, kita kembali ke weather station. Nah, kemudian kita akan membuat seperti tab-tab kecil di sini ya, widget gitu bahasa kalau dari handphone. Ada LED, lampu rumah 1, 2, kelembapan, CO2, CO dan suhu. Nah, gimana cara membuatnya? Nah, kan ada gambar gerigi di sini. Nah, kita klik di sini create new block. Nah, pertama kita akan menggunakan toggle. Kita membutuhkan 3 jenis toggle. Nah, seperti ini. Kemudian feed pertama kita masukkan di sini LED. Kita klik, kemudian next step ya. Nah, kemudian on button, off button. Nah, ini tidak perlu ya, kita lanjutkan. Kita hanya perlu memberi namanya LED saja. Nah, dilanjutkan untuk lampu rumah itu sama ya cara membuatnya, hanya cukup mengganti nama saja. Relaynya relay 1 untuk lampu rumah 1. Kemudian hanya untuk mengganti block title-nya. Yang lampu rumah 2 sama, hanya perlu mengganti relaynya ke relay 2 dan dinamai lampu rumah 2. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke kelembapan dan suhu. Nah, pada kelembapan dan suhu kita menggunakan widget atau tab yang berbeda. Nah, di sini kita klik create new block. Nah, kemudian kita pilih gauk. Ini menggunakan bahasa Inggris, jadi pronunciation-nya agak susah. Nah, ini gauk, kita klik sini. Nah, pertama kita pilih kelembapan. Oke, next step. Nah, kita beri nama block title-nya itu kelembapan juga. Gauk value labelnya ini kalau tidak salah persen ya, kita beri persen. Cukup ganti aja. Nah, kemudian itu saja, gauk max sama gauk widget tidak perlu diganti. Sama suhu juga. Untuk suhu kita hanya perlu mengganti nama beserta ikonnya ini seperti tanda kecil. Nah, kita pilih suhu seperti ini. Kemudian gauk label kita ganti ke derajat Celcius seperti itu ya. Nah, kemudian selesai membuat widget yang toggle dan yang gauk, kita akan melanjutkan membuat widget yang baru lagi. Kita klik lagi create new block. Kita menggunakan sekarang line chart. Mana line chart? Nah, ini line chart seperti ini ya. Jadi kayak kalau kalian misalnya pernah mempelajari aplikasi trading, nah seperti ini akan naik turun seperti itu. Nah, yang kita gunakan di sini line chart pertama itu kita menggunakan yang CO, kemudian CO2 ya. Kita klik dulu, saya beri contoh CO, kemudian CO2. Block title kita beri nama sesuai CO, kemudian setelah lagi kita bikin CO2. Ya, Y axis maksimum dan minimum tidak perlu, Y label. Nah, untuk labelnya kita beri seperti ini. Bentar, kita menggunakan yang sudah ada saja ya. Edit layout. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik edit block. Nah, next step.
Nah, x aksisnya yang label kita ganti waktu, yang ini y aksis label kita ganti ke nilai. Nah, lanjut kita lihat yang CO2. Ini ya defaultnya yang fitsnya tadi. Nah, blok adalah ganti CO2 sama x aksisnya ganti waktu, y aksisnya diganti menjadi label. Nah, perlu juga ya tadi mungkin Bang Fatan lupa menjelaskan. Nah, pada ada fruit ini setelah kalian selesai membuat widget-widget seperti ini, kita perlu mengunjungi my key yang tulisan kuning ini ya, my key. Nah, kalian perlu mengcopy paste username beserta active key-nya, atau kalian hanya perlu mengcopy paste ini yang Arduino ya, define io username Fatan, kemudian io key-nya seperti ini. Nah, mari kita lihat ke Arduino-nya. Nah, ini io key-nya kan perlu copy paste yang tadi diganti entah username beserta passwordnya aja atau beserta io username dan io key. Oke, jangan lupa karena itu proses terpenting ya. Oke, selesai penjelasan dari saya. Oke, jadi ini device-nya. Ini adalah node MCU untuk pengkabelan. Terus ini ada LED-nya. Lalu ini namanya MQ 1.5. Dan ini relay. Oke. Jadi pin DHT 11 ke D4, yang VCC DHT 11 nya ke 3.3 V, tapi karena di sini cuma ada 3 V aja. Terus yang GND ke GND, ini yang DHT 11 tuh yang nih, yang kecil. Ini MQ135, pin datanya ke A0 yang di node MCU yang hitam ini. GND MQ135 nya ke GND, VCC MQ135 ke 3V. Yang relay itu yang ini, GND relay ke GND, pin 1 ke DO, ke D0, pin 2 ke D1, VCC relay ke 3V. Tukang LED nya nih yang nih, ke yang kaki pendeknya ke GND dan kaki panjangnya D2. Mungkin itu. Oke, segitu aja penjelasan dari kelompok 3 tentang project Twitternya dari IoT. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.